Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya ya pada oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami, saya Muhammad Ibu Nomi dan Ibu Esti dan Bapak Sisti untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang kemarin kita dapatkan, gitu kan? Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita refresh dulu, kan? Mohon untuk berdiri sejenak, ya, biar ngantuk, oke, ya. Untuk yang pertama nanti melihat saya, kan? Jadi nanti ketika ada aba-aba Marina itu putri atau putra? Putri ya. Nanti Marina seperti ini gerakannya. Marina terus menarik seperti ini. Di atas seperti ini. Menara seperti ini. Oke, dicek ya. Marina menari di atas menara. Oke, kita cek ya. Oke, yo. Marina menari. ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya peragakan. Itu kan? Oke, ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Ulangi, oke. Udah bisa semua, intinya, yo. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Di atas menara Marina menari. Menari di atas menara menari. Oke, cukup tepuk tangan itu. Oke, insya-Allah mereka lebih fokus ya. Mungkin ada sih ngetok tuh, nggak mau untuk pergi ya. Oke, untuk yang pertama nanti dari saya berkaitan dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, ya. Jadi kenapa ini kok diletakkan di awal? Karena memang pola pikir ini yang nantinya akan menggerakkan kita ke arah mana kita akan melakukan sesuatu hal. Makanya untuk pola pikir ini diletakkan di awal dari Bapak Menteri. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi nanti dengan pola pikir bertumbuh atau PPB, ya, nanti itu kita menghadapi sesuatu itu tidak hanya wah ini masalahnya aku males lah, terus di situ hanya diem saja. Tapi dengan seperti itu nanti kita akan mengembangkan dengan kreativitas yang lainnya. Untuk latar belakang dari materi ini disampaikan yaitu dari survei mindset dalam PISA 2018, yang mana Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset di bawah 40%, yaitu 29%, nomor 3 dari bawah. Jadi ironisnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari penelitian ini bahwasanya putra putri kita semuanya ternyata di situ memiliki pola pikir yang di situ hanya sedikit, untuk PPB-nya. Rata-rata semuanya itu masih PPT, pola pikir tetap. Makanya perlunya disampaikan hal ini. Lanjut. Daftar lanjut. Kita dibatasi ya. Ini. Jadi kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwasanya pola pikir ini di awal karena ini tadi. Jadi diawali dengan pemahaman tentang pola pikir.
nanti yang itu akan mengakibatkan tindakan kita yang mana akhirnya nanti akan mendapatkan dari hasilnya. Karena pola pikir atau mindset itu akan mempengaruhi dari tindakan kita, dan pasti tindakan kita akan mempengaruhi hasil yang kita kerjakan. Lanjut. Nah, ini pondasinya. Jadi dari pondasinya dari pola pikir. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill atau alat toolset. Jadi di situ memang pola pikir ini yang perlu kita bangun. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang senior, karena kemarin kita di pelatih itu nggak boleh nyebut tua, nyebutnya senior, gitu ya. Mungkin saya di sini paling junior, gitu Nah, di situ memang kalau sudah istilah Jawa ini ngomong gatok, pola pikirnya udah gatok seperti itu, untuk berubah itu memang sulit. Nah, karena kita sudah mendapatkan hal ini dan ilmu itu terus dinamis berkembang, ya, mungkin alangkah baiknya kita di situ mengikuti perkembangan. Salah satunya yaitu dengan mindset kita yang mungkin PPT terus nanti jadi PPD, pola pikir bertumbuh. Lanjut. Ini jadi pola pikir manusia itu berbeda-beda. Jadi pola pikir adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi tadi ada yang PPT, PPB, makanya nanti di slide selanjutnya mungkin nanti dijelaskan bagaimana seseorang itu menghadapi sesuatu hal dengan pemikiran yang berbeda. Hasilnya juga pasti akan berbeda. Lanjut. Nah, ini ada yang growth mindset, ada fixed mindset. Di situ untuk pola pikir bertumbuh yang hijau, yaitu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi mungkin di situ saat ini kita belum bisa, tapi kita tidak menyerah karena keterampilan bisa dikembangkan melalui belajar dan berusaha. Kebalikannya, ketika orang memiliki pola pikir tetap PPT, yaitu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak dan yang tidak bisa diubah. Kalau yang memiliki pemikiran tetap PPT, ketika di situ ada masalah, terus ada di situ pengembangan diri, pasti pikirnya di situ raiso aku. Allah, gue paling yo ngono-ngono tok aku ra iso, seperti itu. Jadi bedanya orang yang memiliki pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Lanjut. Nah, ini mungkin yang sedikit perbedaan antara orang yang memiliki pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Challenge itu tantangan ya. Tantangan. Ketika orang memiliki pola pikir tumbuh, ketika melihat tantangan, dia pasti akan menerimanya. Tapi orang yang di situ memiliki pola pikir tetap, dia akan menghindarinya. Itu mungkin kita bisa mengoreksi diri kita. Kita itu termasuk pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Ketika ada tantangan, mungkin di situ besok disiapkan lombanya dari seminggu. Di situ tantangan atau di situ diterima atau di situ dihindari, gitu Insyaallah kalau yang seminggu kemarin diterima insyaallah saat ini sedang berlomba di gol. Kita doakan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah obstacle atau di situ macamnya obstacle atau di situ rintangan ya. Ketika di situ mendapatkan rintangan, dia yang pola pikir bertumbuh ini bertahan dengan rintangan. Mungkin dalam menghadapi masalahnya banyak kesulitan-kesulitan, dia bertahan untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi kalau yang pola pikir tetap, angel, gak usah dilanjutkan, seperti itu. Gitu ya. Effort ini usaha, usaha di situ. Orang yang memiliki pola pikir bertumbuh
usaha ini adalah sebuah peluang. Tapi kalau orang yang pola pikir tetap, alah ngopo repot-repot, mubazir, gitu. Jadi sangat beda dan nanti mungkin di hasilnya juga beda. Terus kritik, kalau orang yang memiliki pola pikir tetap, di situ ketika mendapatkan kritik dia merasa diserang. Pak, tolong ya Mas PJOK. Pak, ngajarku PJOK di situ monoton mono tok. Muridnya ora seneng, PJOK ora seneng. Itu kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia mendapatkan informasi itu untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau pola pikir tetap, dia ini merasa disindir, merasa diserang, sehingga di situ tidak mau berubah. Dan yang terakhir, ketika ada orang lain yang sukses ini, yang pola pikir bertumbuh menjadi inspirasi, oh iya ya, kayak bukai bapak kayak iso kaya ngono kae menjadi inspirasi, menjadi guru yang bagus. Tapi kalau di situ orang yang berpikir tetap, di situ menjadi ancaman. Kayak jadi kaya ngono kae mau apa seperti itu. Gitu nggih. Lanjut. Oke, dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, mari kita belajar. Yaitu yang pertama, belajar cara mengenali suara PPT, yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi setelah kita memahami tentang apa itu pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap, itu diimplementasikan pada diri kita. Dan selanjutnya kita sebagai guru juga di situ meneruskan hal ini kepada peserta didik kita. Mungkin nanti ada contoh-contohnya. Ketika siswa memiliki tantangan dalam belajar, kok di situ hanya menengahi, tidak mau bekerja keras, tidak ada effortnya, ya bagaimana kita menumbuhkan rasa pola pikir bertumbuh peserta didik kita. Sadari bahwa kita punya pilihan. Berbicara kembali dengan suara PPB, pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi mungkin kalau menjumpai diri kita atau mungkin peserta didik kita di situ tidak memiliki effort, tidak memiliki pola pikir yang bertumbuh, kita juga berusaha memotivasi bahwasanya kita itu ada pilihan dan kita punya optimisme melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Lanjut. Ini beberapa contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Mungkin satu atau dua saja. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ini adalah orang yang memiliki pola pikir tetap. Jadi aku gagal lah, sesuk aja boleh. Gitu nih. Bis kemarin aku badhe kalah, tahun ngarep rasa. Gitu nih. Mungkin itu tetap. Kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini badhe kalah ya, sesuk tahun ngarep berusaha untuk menang, berusaha, gitu kan. Yang penting kan berusaha, gitu kan. Terus saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar, gitu kan. Mungkin ini saat kita menjadi guru, di situ ada tugas-tugas di luar di luar kemampuan kita, mungkin guru PJOK ditugaskan PM. Jadi itu mungkin kalau pola pikir tetap rasa mangkat karena saya yakin di sana guru PJOK paling satu dan kejadian di sana juga PJOK cuma satu saya nggak apa-apa gitu kan. Kalau pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Dengan mungkin contohkan ya, dari tadi ya, nggak pernah mengikuti PM, opo nih nggak modul seperti itu kan. Tapi itu adalah tahapan untuk belajar, sehingga ketika mengikuti kegiatan tersebut bisa untuk menjadi bahan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Mungkin saat ini saya juga baru tahu belajar, jadi banyak salahnya itu wajar, gitu ya. Lanjut. Ini intervensi. Intervensi itu adalah tadi untuk
apa jenis intervensi ini? Riset yang dihasilkan dulu aja. Oke. Oh ini materi yang kedua nih. Gak apa-apa. Saat melihat ada murid yang mau menyerah, kita menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Jadi intervensi ini adalah praktek, mungkin bisa praktekkan pada diri kita atau nanti ketika kita melihat murid kita. Praktek intervensinya supaya dari pola pikir tetap bisa berubah ke pola pikir bertumbuh. Saat melihat ada murid yang mau menyerah, kita menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Nah, setelah didorong itu dikasih pujian, mau didorong kok baru ketika mencoba tapi gagal, tapi di situ tetap kamu masih jelek enggak, tapi di situ untuk pola pikir bertumbuh. Ketika murid mencoba proses kok gagal, kita tetap kasih pujian, ya. Lalu jelaskan kepada murid tentang PPT dan PPB, dan selanjutnya jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi mungkin siswa kita tadi nih, mungkin di sini murid nih, mungkin tadi di visi misi karena peserta didik, kalau sekarang insya Allah murid penyebutannya, gitu ya. Oke. Jadi untuk ini, insya Allah itu untuk pola pikir, ini komunitas belajar sudah waktunya ya. Oke. Untuk yang terakhir mungkin yang saya kirim WhatsApp bisa dibuka Pak. Oke, saya bagikan. Moga nanti bisa diisi dulu untuk mengukur kita. Jawabannya cuma ya atau tidak nih mungkin nih. Kalau yang PPT langsung lihat soal gitu pun aku tak kerjakan. Tapi yang PPB mungkin pun soalnya. Saya pandu ya. Terus nanti ada 10 soal. Oke, jawabannya hanya ya atau tidak. Tulis dulu nomor 1. Mungkin jenengan jawab ya atau tidak. Kasih nama dan nama jenengan. Nomor 1, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Ya atau tidak. Silakan. Saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Ya atau tidak. 2, tidak masalah bila saya gagal, sebab itu kesempatan untuk belajar. Ya atau tidak. Nomor 2 nih. Sampun. Nomor 3, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah diri. Ya atau tidak. Nomor 3, jadi orang lain berbuat bagus, saya aku lebih rendah gitu. Nomor 4, saya suka mencoba hal-hal yang baru meskipun hal ini memiliki resiko. Ya atau tidak. Oke. Sesuai nggih. 5, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Iya atau tidak. Jadi menunjukkan sesuatu kemampuan kita. Nomor 6, ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. Iya atau tidak. Nomor 7,
Saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ya atau tidak? Saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Orang lain tidak bisa mengerjakan, kita mampu mengerjakan, kita merasa senang. 8. Tingkat 8. Tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Ya atau tidak? 9. Menurut pendapat saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Ya atau tidak? Nomor 10. Kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Sudah? Itu ada nomor ganjil sama nomor genap. Bawahnya Pak. Bawahnya. Buatan ini adalah hasil jawabannya. Soal bernomor ganjil menunjukkan orientasi orang dengan PPT, pola pikir tetap. Soal bernomor genap menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir bertumbuh. Sekarang kita coba. Jenengan yang jawab ja-nya antara nomor genap sama nomor ganjil itu banyak yang mana? Maksudnya jawab ja-nya itu banyak yang nomor ganjil atau nomor genap. Yang dihitung jawaban ja-nya saja. Ini ketika ja-nya di situ banyak yang nomor ganjil, maka di situ orang itu menunjukkan pemikiran tetap. Ketika di situ ja-nya lebih banyak di nomor genap, maka terindikasi memiliki pola pikir bertumbuh. Jika jawabannya sama ja-nya antara ganjil dan genap, maka di situ pola pikir campuran. Ya. Mungkin di situ yang pola pikir tetap angkat tangan. Pola pikir bertumbuh. Ya, banyak nih, alhamdulillah. Berarti materinya masuk. Nih, berarti alhamdulillah Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 ini memiliki pola pikir bertumbuh. Ngerti nggih? Itu dari saya. Banyak salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makanya aku udah karena lulus kan enggak pulpen. Cek. Oke Bapak Ibu, sudah jam 12, kira-kira masih semangat tidak? Kurang ya? Oke, masih semangat? Oh, ya, terima kasih. Dikasih break atau betul? Kasih break ya, biar untuk lebih semangat. Oke, breaknya senam jari saja. Ya, kalau Pak Nomi tadi juga jari, tapi saya jari saja ya. Oke, jari yang sederhana saja. Kalau anak TK, SD kan 1, 2, 3, 4. Kita buat yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang punya asam urat nggak bisa ini. Yang punya asam urat bisa ya. Oke, ya lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tes asam urat. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Mulai ya, tangan kanan boleh deh. Oh gini dulu. Kiri. Oh ya, kanan. Ya, kanan. Mulai deh. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Tangan kanan bisa, tangan kiri.
Kalau cek kolesterol kan lengkap ya. Nah, ini cek asam lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan lagi. Asam kolos. Dua-duanya. Dua-duanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Semuanya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti ya kita. Nanti untuk salah satu mengecek kalau kita asam urat kan kalau nekuk ini kan susah ya. Kalau nekuk ini kan susah. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini materinya tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Mungkin dalam asesmen ini Bapak Ibu sudah mengenal di kurikulum 13 kemarin sudah ada. Ini pengembangan saja. Yang pertama, Pak. Ya, ini ya. Oke, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau dalam pembelajaran mendalam menggunakan tes formatif dan sumatif. Ya, jadi sebenarnya sama, cuma penekanannya pada formatif dan sumatifnya saja. Tadi ada tes awal ada, tengah ada, akhir ada. Lanjut. Nah, dalam penilaian nanti Bapak Ibu harus mempunyai 3 prinsip ini. Harus ini ya, tidak boleh. Karena harus menilai itu harus berkeadilan. Harus adil, tidak boleh membedakan yang cantik bagi 8, yang ganteng 10, yang setengah-setengah 8, jangan. Yang berkeadilan, ya. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Ya, identitas, kebutuhan khusus peserta didik. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, penilaian itu harus bersifat edukatif. Jadi menilai itu harus memberikan umpan balik pada diri kita dan si anak. Oh, nilainya baik berarti kita harus memberikan edukasi pada siswa kita. Kamu harus belajar gitu ya nak ya. Memberikan motivasi. Nah, ini intinya pada memberikan motivasi. Kalau nilainya baik, ya tetap kita motivasi, dipuji. Kalau nilainya kurang baik ya dimotivasi. Yo nak ya kita belajar, jangan belajar di kantin ya nak ya. Oke ya, ini ya. Edukatif adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga adalah objektif. Nah ini tadi, ini keadilan dan objektif sama tapi tak serupa. Ya, kalau objektif itu harus bijinya 6 ya 6. Nilai, nilainya 6 ya 6. Nilainya 10 ya 10. Jangan 6 jadi 10, 10 jadi 6 ya. Jangan 6 ke 10 gitu ya. Ini ya, penilaian harus didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi objektif, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Lanjut Mas. Ya. Asesmen pada pembelajaran, ini secara teoritis saja ya, yaitu pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam, yaitu ada 2 tadi ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kalau kita kan formatif itu harian kita sama siswa, ulangan, kemudian nilai pengamatan sehari-hari. Kalau PJOK ya,
ketika olahraga diamati, kemudian kalau kita ada tugas dinilai gitu. Jadi seharian. Sedangkan sumatif itu cenderungan pada kenaikan kelas, mid semester atau kelulusan. Itu bersifat sumatif. Assessment formatif perlu dibuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini tahapan ini harus kita lalui semua dalam nanti. Mungkin saya tampilkan RPP-nya ya, bentuk RPP-nya. Jadi diterapkan pada bagian mana saja. Ini contoh kemarin yang kita bahas sama teman-teman. RPP-nya kita buat bersama, kemudian ditampilkan, terus kita beri masukan. Itu nanti ada hasilnya itu ya. Oh ya, nanti sedangkan assessment sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Ya tadi ya, di semester, kenaikan atau kelulusan. Kemudian assessment pada pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan yang nyata. Jadi kalau ini PM itu harus dikaitkan dengan kehidupan kita yang nyata. Maksudnya biasanya materinya nanti ada kemitraan belajar. Kemitraan belajar itu seperti dengan guru mapel yang lain. Bahasa Inggris, kalau bisa saya materinya tentang congratulation. Nah, itu bisa dikaitkan dengan SPK, membuat kartu ucapan. Jadi dibuat menarik nanti dengan cara keterampilan, cara menghias atau menulis yang lagi. Ya itu kemitraan belajar tadi. Nah, assessment yang digunakan berjuang untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkatan pemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, ini pada pengalaman belajar, mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman, pengetahuan atau level relasional dan level extended abstrak atau abstrak yang diperluas, yang merupakan higher order thinking skill atau HOTS. Ini biasanya muncul dalam pertanyaannya, HOTS. Nah, nanti dalam HOTS munculnya pada ini soal HOTS. Nah, biasanya kalau di modul juga ada dulu soal HOTS gitu, soal yang kira-kira membutuhkan pemikiran yang lebih lagi gitu. Sehingga guru selalu perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOTS murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Jadi HOTS itu nanti masuk ke dalam asesmen nanti. Lagi ya, asesmen formatif yaitu ini pengertiannya ya. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberi informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, ini seperti dulu kalau K13 ada diagnostik sebelum itu ya, diagnostik reflektif ini. Awal belajar dulu kan pernah kognitif, non kognitif, maaf ya. Ini di awal dulu pernah K13. Ini biasanya juga masuk ke dalam nanti soal pemantik itu bisa. Itu masuk dalam asesmen awal belajar. Kemudian yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti biasanya ada latihan soalnya. Ini maksudnya proses pembelajaran, asesmennya. Kemudian ada LKPD-nya itu bisa dimasukkan. Kemudian yang terakhir asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti TP-nya apa, kemudian anak itu tercapai atau tidak, itu bisa diukur dari sumatif. Jadi dalam satu kurun waktu atau beberapa waktu kita TP-nya apa, dites. Ternyata dalam mid semester biasanya kita ya sumatif itu
TP-nya apa, tercapai enggak? Gitu. Yang kedua, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan, nah ini ya, kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Gitu ya. Jadi sumatif itu ya seperti tadi kayak kenaikan, kelulusan, di semester dan sebagainya itu. Lanjut Pak. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan menekankan pada asesmen autentik dan holistik. Nah ini agak berat ini Pak. Ya, autentik maksudnya apa? Penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus berproses produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sedangkan holistik yaitu penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, meliputi pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Dapat terintegrasi sebagai berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif. Berarti kalau holistik kan menyeluruh, ya. Komprehensif ini gambaran yang lebih dekat lagi terhadap perkembangan belajar siswa. Nah ini ya, jadi asesmen pada ini ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, ini ada 3, asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, ini. Yaitu kalau asesmen as learning adalah asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lain-lain. Yang kedua, assessment for learning, assessment untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contoh, peta konsep, umpan balik, dan sebagainya. Yang ketiga, assessment of learning, untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran berupa tes lisan, tes tulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lain-lain. Nah ini 3 hal ini harus kita laksanakan untuk mencapai nilai tadi ya, formatif dan sumatif. Ada lagi Pak? Ya ini ya. Kemudian ini kalau ini SMK, lanjut Pak. Ini kita klarifikasi. Ini ada teknik umpan baliknya. Kita klarifikasi, ajukan pertanyaan, ada klarifikasi, kemudian nilai, memberikan komentar atas kekuatan yang terlihat, perhatian, berikan komentar jika ada yang kurang sesuai, kurang lengkap, dan menjadi perhatian kita. Jadi dalam kita memberikan asesmen, umpan baliknya harus ada ini semua ya. Harus kasih saran, kasih apresiasi ke murid kita supaya mereka tumbuh dan berkembang keilmuannya. Lanjut Pak. Oke. Dan ya. Oke. Ya ini Bapak. Ya. Bapak Ibu pasti kenal teori taksonomi Bloom ya. Nah ini deh. Anak-anak kita saya amati harus baru mencapai ini saja. Memahami, ya, mengingat, memahami, menerapkan, belum bisa sampai menganalisis dan menerapkan. Ini taksonomi Bloom. Nah, kalau saya, ini mirip saya ini. Jadi ketiga ini kita petakan dalam PMI ya. Nah, memahami dan mengingat itu maksud satu memahami, menganalisa, menerapkan itu mengaplikasi, mencipta, mengevaluasi itu merefleksi. Jadi ini sama ini sangat berhubungan. Nah, gitu ya. Kalau taksonomi Bloom itu anak-anak kita cenderung memahami sih, belum bisa menganalisis sama menerapkan. Ya, jadi bisa kita belajar sama-sama untuk bisa meningkatkan anak-anak kita bisa sampai menganalisis dan menerapkan pada soal-soal atau belajar kita. Lanjut Pak. Ya ini gambaran. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa tampilkan apa Pak?
RPP-nya di situ. Oh, ini. Oh, iya. Beda nanti kalau RPP-nya dilanjutkan sama Bu Esti saja. Sebenarnya saya berhubungan dengan ini semua karena banyak sekali modul yang harus kita bahas. Nanti Bu Esti yang melanjutkan tentang penyerapan nilai asesmen pada RPP-nya. Jadi tiap tahapan harus ada identifikasi, ada mengaplikasi dan semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena belum jam 12, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Saya hanya insya Allah sebentar saja. Jadi tadi prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran sudah disampaikan oleh Bapak. Kemudian asesmen juga sudah disampaikan oleh Pak Sisdi. Saya tinggal penerapannya. Nah, sebelum kita ke perencanaan pembelajaran, kita merefresh dulu ya. Nanti Bapak Ibu silakan berdiri ya. Kita mengenang ke masa TK dulu ya. Kita nyanyi bersama. Nyanyi bersama. Ini ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Terus begitu ya Ibu ya, Bapak. Nanti kalau saya ada instruksi pegang hidung, pegang hidung semua. Nyanyi lagi, saya pegang kepala, misalkan seperti itu, ya. Mulai guys, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pegang dahi. Ya, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut pegang dagu. Kepala, pundak, lutut kaki, pegang jari. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita semua berprofesi sebagai guru. Nah, tugas guru kan ada merencanakan, melaksanakan, menilai atau mengevaluasi ya. Nah, untuk kita melaksanakan pembelajaran, kalau kita mempunyai perencanaan yang bagus, nanti pelaksanaannya pasti akan bagus. Nah, sekarang kami ingin mendiseminasi kemarin ilmu yang kami dapatkan dari pelatihan. Semoga nanti Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, perencanaan dan pembelajaran yang biasanya kita sebut dengan modul ajar. Ya, kita tetap masih di kurikulum Merdeka, hanya kita yang berubah adalah approach-nya atau pendekatan ya, pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, kita kalau akan membuat modul ajar yang sekarang memang agak berbeda dengan yang dulu, karena kita harus memuat semua yang prinsip belajar ya, mindful, kemudian meaningful and joyful, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Kemudian kita harus memasukkan juga pengalaman belajar, memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Awalnya dulu itu tidak harus urut Bapak Ibu,
ternyata ketika kita pelatihan waktu itu sudah selesai, fasilitator kami memberikan ralat Bapak Ibu untuk pertemuan kemarin kami fasilitator untuk pengalaman pembelajaran harus urut dari kita harus memahami dulu, kemudian mengaplikasi dan merefleksi itu. Jadi nanti semua beserta asesmen akan kita terapkan dalam modul ajar, semua masuk ke situ. Nah, dalam membuat modul ajar ini minimal yang harus ada, satu, harus ada identifikasi. Identifikasi itu nanti kita satu mengidentifikasikan kesiapan murid ya, dengan kita menyiapkan untuk mengetahui pemahaman awal ya, pemahaman awal murid-murid kita. Biasanya kita menggunakan pretest ya, kadang diskusi awal, bisa juga dengan pertanyaan pematik ya, sehingga kita tahu kesiapan seberapa jauh kesiapan siswa yang akan memulai untuk belajar. Kemudian karakteristik materi ya, relevansinya. Kemudian yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, kita pilih dari 8 dimensi itu mana saja yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran. Satu, kita menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita kan mempunyai CP. Jadi TP itu adalah turunan dari CP. CP kita semua sudah punya setiap mapel yang sudah direvisi juga. Nah, kita membuat tujuan pembelajaran. Setelah itu menentukan kerangka pembelajaran. Yang kita sudah belajar kemarin ada praktis pedagogi, kemudian ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, kemudian ada pemanfaatan digital. Kita semua sudah memahami ya Bapak Ibu yang dulu sudah disampaikan ya. Kalau praktek pedagogis itu strategi apa yang kita gunakan, metode apa, nah kita cantumkan di situ. Kemitraan, kita bermitra sama siapa, misalkan materi tersebut kita harus bermitra dengan guru lintas mapel, boleh. Misalkan ketika saya mengajarkan tag procedure ya, tag prosedur, saya mau bermitra dengan guru prakarya. Nah, saya nanti kan bagaimana cara membuat kue, bolu, bagaimana cara ini kan bisa bermitra dengan lintas prakarya. Kemudian lingkungan pembelajaran, di mana kita harus belajar di ruang fisik atau virtual ya. Nanti kita sebutkan. Kemudian pemanfaat digital, sumber belajar apa yang kita gunakan saat pembelajaran itu. Misalkan ada kita memakai boleh TV smart atau LCD atau boleh juga handphone. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Nah, nanti kita merancang pembelajaran itu bisa masuk 1, bisa 2 atau bisa semuanya setiap modul ajar itu ya. Kita ada prinsip berkesadaran ya, jadi tentang pengetahuan ya, keingintahuan siswa atau pengetahuan kita dalam materi itu. Kemudian ada bermakna seberapa jauh, nanti bisa diaktualisasi dalam kehidupan secara kontekstual. Dan kemudian mengembirakan itu tidak dikasih ice breaking, tidak seperti itu. Jadi pembelajaran itu dalam ada rasa nyaman, mungkin ada sesuatu yang menantang lah itu. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, jadi memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itu sekarang harus urut. Pertama, kalau memahami itu kan kita berarti mengkonstruksi pengetahuan gitu. Terus kemudian melanjutkan mengaplikasi, yaitu mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam kehidupan secara kontekstual dan kehidupan sehari-hari. Kemudian merefleksi ya.
bisa merefleksi itu bisa melalui presentasi atau hasil akhirnya project itu. Kemudian yang keempat yang harus minimal ada adalah assessment seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sisdi. Di situ di modul ajar kita cantumkan assessment awal, ya, atau kita menggunakan assessment awal boleh kognitif dan non kognitif. Tapi biasanya kalau non kognitif itu hanya sekali, misalkan satu semester atau triwulan boleh. Tapi kalau kognitif biasanya sebelum materi yang baru. Kemudian pada saat proses pembelajaran, nah materi kalau prioritas tadi yang assessment awal, kita bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. Jadi bagaimana kita akan memberikan materi itu tergantung dengan kesiapan siswa. Kemudian pada proses pembelajaran yang tadi seperti pasti disampaikan formatif, ya, itu selama pembelajaran kita bisa memberikan assessment yang tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Jadi itu sebagai umpan balik. Kemudian nanti semua disebutkan di modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah assessment akhir. Soal-soal untuk sumatif itu juga dimasukkan di modul ajar. Ya, sumatif ini digunakan untuk mengukur pencapaian siswa itu. Next. Nah, ini lanjut, ini sudah tadi sudah. Next. Nah, ini contoh format modul ajar yang sekarang, ya, yang menggunakan ini. Jadi nanti di atas identifikasi bisa Ibu masukkan ada materinya, kemudian ada mungkin penyusunnya, mapelnya, berapa jam pelajaran dan sebagainya yang di atas identifikasi itu. Nah, ini hanyalah komponen minimum, lebih tambah lagi lebih bagus. Nah, identifikasi tadi ada tes ini, ya, tes awal, nanti bisa Ibu masukkan di identifikasi tes awalnya seperti apa tesnya, dicantumkan di situ. Kemudian di situ dimensi profil lulusan, Bapak Ibu bisa pilih mana dimensi yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran kita susun dari CP itu, turunan dari CP. Materi apa, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian, nah yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran itu Bapak Ibu, nanti apa yang sudah kita pelajari kemarin itu akan kita masukkan di sini. Ya, praktek pedagogis. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskan model apa atau strategi pembelajaran apa yang akan digunakan. Kemudian kemitraan, ya seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, kita berkolaborasi dengan siapa? Boleh guru dengan murid dengan murid, guru dan guru, lintas mapel boleh. Kemudian kita masukkan ke ini, ya, sekarang lingkungan pembelajaran, kita akan menggunakan ruang kelas atau apa, nanti cantuman di situ. Kemudian pemanfaatan digital yang seperti tadi sudah saya sampaikan, sumber belajarnya apa yang digunakan. Oke, next. Nah, sekarang ini ke pengalaman pembelajar. Ya, pengalaman belajar. Maka pada tahap ini peserta didik aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, ya, saling menghargai. Guru menerapkan prinsip pembelajaran, nanti terserah apa yang akan kita ambil, ya, ini di sini berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan, ya. Kemudian pengalaman belajar satu, memahami, ya, nanti apa yang diambil berkesadaran, misalkan apa itu disebutkan. Kemudian setelah itu tahap ini langkah-langkah pembelajarannya, ya. Terus kemudian ke tahap aplikasi seperti apa Bapak Ibu menyampaikan di kelasnya. Kemudian refleksi.
Nah, kemudian yang terakhir asesmen pelajaran. Nah, nanti dari asesmen itu soal-soalnya, tekniknya, instrumennya, semua kita masukkan di asesmen pelajaran itu. Demikian Bapak Ibu, untuk saya tidak ada tugas. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Ibu bisa membuat modul ajar menggunakan format ini minimal dan bisa ditambahi yang kira-kira diperlukan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan AI, nah paling tidak ada skripnya. Ketika kita memberikan skrip yang lengkap, maka AI akan menyajikan atau merespon dengan modul ajar yang lengkap. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin kok ngisinya cuma gitu, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya berharap ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti atas presentasinya. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit ada Oke, Bapak Ibu, ini sedikit video yang hal-hal baru di PM yang kami buat ketika kami sedang mengikuti kemarin fintech. Bisa ditanyakan, Pak? Jadi hal-hal baru apa saja yang dalam fintech itu atau PM itu dirangkum dalam sebuah video yang sedikit menghibur gitu ya, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk form maupun PowerPoint kami tentang perencanaan pembelajaran sudah saya share di grup ya. Terima kasih. Oh iya, oke, oh iya, terima kasih. Oh iya, oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kami bertiga dalam menyampaikan materi tentang PM. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.